Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah doa hari ini, Selasa tanggal 29 bulan 9 tahun 2020. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih yang mengikuti siaran ini secara langsung maupun tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Tuhan memberkati, beritahu pada teman dan keluarga supaya mereka juga diberkati. Mari saya undang kita bagi berdiri, kita sama-sama mulai ibadah kita undang hadirat Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Dia buka, oh Tuhanku ya, oh Tuhanku, oh Tuhanku, bila ku terpesona. Bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Dan bila ku pandang akan salib-Mu, tanda kasih-Mu bagi dunia.
Kau relakan mati tebus dosaku. Ku sembahkan Tuhan junjunganku. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita tundukkan kepala, nanti dengan hormat Pak Cucu bisa berdoa pembukaan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu berlimpah atas setiap kami Tuhan. Kami tahu kasih-Mu selalu nyata atas setiap kami ya Bapa. Amin. Dan kami juga tahu Engkau selalu ada berada di dekat kami ya Bapa. Jarak kami bersama kepadamu hanya sejauh doa saja ya Bapa. Oleh Amin. karena itu malam ini kami berkumpul tepat ini ya Tuhan untuk menyampaikan doa penyembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menyampaikan setiap rasa terima kasih kami, rasa syukur kami, ucapan syukur kami atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami sampai dengan saat ini Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya di dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memimpin setiap kami, Roh Kudus yang mempersiapkan setiap hati kami untuk pembacaan firman Tuhan nanti ya Bapa. Biarlah Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak dari isi hati-Mu saja ya Bapa. Kami serahkan juga rekan-rekan kami yang belum datang, belum tiba di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang tibakan mereka semua tempat ini dengan selamat. Bapak, kami juga mau usirkan setiap roh-roh jahat yang ingin mengacaukan ibadah ini ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami patahkan setiap usaha-usaha kegelapan ya Bapa. Biarlah Roh Kudus dan darah Yesus yang menaungi ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan dulu. Mari. Kita ganti nyanyian kita. Jalan serta Yesus. Tiap hari berjalan serta Yesus. Kalau bersama Tuhan gak perlu takut. Amin. Ya. Jalan serta Yesus, jalan dalam terang, hati damai senang. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan dalam terang, hati damai senang. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan dalam terang, hati damai senang. Jalan serta Yesus selamanya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Air Anggur. Mujizat pertama dan yang terbesar ialah mujizat
yang mengalami kehabisan air angin. Baik, dua. Mujizat kedua ialah mujizat di negeri Kanaan. Seorang anak yang menuju kematian dibangkitkan mendapatkan kehidupan. Tiga. Apakah kau juga mengalaminya? Nangis sengsara dalam hidupmu. Terimalah sekarang firman-Nya. Lakukanlah apa yang Dia telah sabdakan. Air anggur baru Dia ciptakan. Air anggur lama dilenyapkan. Tangis dan sengsara tiada lagi, diganti dengan bahagia yang sejati. Kita berdiri, nyanyian terakhir. Kita nyanyikan nyanyian Dia Sanggup. Ada? Dia sanggup ya. Ya, dia sungguh indah, bukan dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Ya. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita udah kepala, kita akan berdoa. Haleluya. Tibalah waktunya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, suara-Mu yang lembut dan penuh dengan kasih sayang. Firman yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan sanggup menghapus air mata kami, membuka jalan bagi kami, bahkan menciptakan apa yang belum kami miliki sehingga kami memilikinya.
Sebab kalau Allah berfirman, semua jadi. Kalau Allah memberi perintah, semua ada. Firman Allah selalu berhasil mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan menyembuhkan mereka yang sakit. Firman-Mu berkata, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Baik penyakit tubuh, penyakit rohani, penyakit ekonomi, apapun penderitaan kami yang membuat kami berkeluh kesah. Hari ini Tuhan akan menghapus air mata kami, memberi kepada kami keajaiban sesuai dengan kebutuhan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kumpul kembali pada Selasa ini dalam ibadah doa penyembahan. Ya, kalau dalam bahasa Alkitab yaitu mesbah dupa. Mesbah dupa. Daud berkata, biarlah doaku bagimu seperti persembahan ukupan di atas mesbah. Ya, di atas mesbah yang terbuat dari ketara samala, ya, kemenyan, mur, ya, kemudian ditumbuk halus, dibubuhi garam. Garam bahasa Alkitab adalah perjanjian. Amin. Garam perjanjian. Jadi firman Tuhan ini, ibadah doa ini di dalamnya ada janji Tuhan. Amin. Ada janji Tuhan. Ya, firman Allah mengatakan, ya, kalau ada di antara kita yang sakit, baiklah ia berdoa. Ya, nanti doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang sakit itu. Dan apabila dia berbuat dosa, Tuhan akan mengampuni. Ya, Tuhan tahu kita adalah keturunan Adam. Ya, keturunan Adam. Ya, Adam sempurna saja bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kita ini sudah generasi keberapa ini sekarang, ya? Dari Adam generasi keberapa, ya? Jadi dengan sendirinya dosa itu pasti ada dalam diri kita, tetapi kalau kita mohon ampun, maka Tuhan akan mengampuni, ya, dan Dia akan memberikan kepada kita kelegaan, ya. Mari. Jadi tadi dalam pembacaan kita dalam kitab Keluaran 15 ayat 11, boleh sama-sama dibantu sekali lagi? Ya. Keluaran 15 dulu, ya. Kita baca ayat 11. Ya, boleh sama-sama? Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah hingga Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau membuat keajaiban. Ya, coba baca engkau. Engkau pembuat keajaiban. Jadi pembuat keajaiban itu Tuhan. Pembuat keajaiban adalah Tuhan. Salah satu nama Tuhan kita adalah penasehat ajaib. Beri nama Dia penasehat ajaib. Jadi Yesus adalah penasehat ajaib. Nasihatnya ajaib. Nasihatnya ajaib. Setiap nasihat Tuhan itu di dalamnya ada mujizat, ada keajaiban. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ada orang kusta, penuh kusta. Ya, penuh kusta. Kalau penuh kusta berarti dari batok kepala sampai
telapak kaki ada kusta. Saudara bisa bayangkan penderitaan orang ini. Ya, orang kusta dalam kitab Imamat itu ya diasingkan. Diasingkan. Ya. Ketika Yesus lewat, dia mohon. Dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tahir itu artinya bersih, suci, tanpa kusta, tanpa dosa. Sebab kusta itu lambang dosa. Dosa najisan. Maka setiap orang kusta dia harus diasingkan. Kalau ada orang mendekat, dia harus berkata, najis, najis, najis. Ya, diasingkan sambil berteriak, najis. Ya, jadi ini dosa kenajisan. Ya, lalu Tuhan tumpangkan tangannya, dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga orang ini tahir. Tubuh yang rusak. Ya, di mana-mana ada daging liar. Kalau kusta itu di mana-mana ada daging liar, benjol-benjol, kemerah-merahan, keputih-putihan. Nah, Tuhan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga tahirlah orang ini. Tahir. Amin. Bersih, suci, tubuh yang rusak. Hanya hitungan seketika pulih. Pulih. Ini namanya Tuhan sanggup. Allah sanggup. Jadi tubuh itu, keluarga itu seperti tubuh. Ya, suami jadi kepala, istri jadi tubuh. Ya, anak-anak itu anggota keluarga, anggota tubuh keluarga. Jemaat juga adalah tubuh Kristus. Dia kepala, kita tubuh. Ya, jadi kalau tubuh sakit, kepala juga ikut merasakan. Ya, jadi ketika kita sakit, menderita, Tuhan Yesus sebagai kepala juga turut merasakan. Ya, turut merasakan. Bagaimana saudara? Pernah kaki saudara kecugak paku? Lalu bengkak? Nyut, ya kan? Sampai kemana? Sampai ke kepala. Tidur gak bisa. Padahal sakitnya di sini. Tapi kepala gak bisa tidur. Padahal kecugaknya di telapak kaki. Tapi kepala tidak bisa tidur. Nah, itu namanya kesatuan. Tubuh itu satu. Jadi kita ini adalah tubuh Kristus, terdiri dari banyak anggota. Anggotanya banyak. Atau berapa miliar. Seperti tubuh itu terdiri dari miliar sel. Miliar sel. Nah, menjadi tubuh. Nah, kita ini bagian dari tubuh Kristus. Ya, jadi kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, kepala juga turut merasakan. Jadi jangan saudara kira ketika engkau dalam penderitaan, dalam pencobaan, Kristus tidak turut merasakan. Dia turut merasakan. Ya, dia turut merasakan. Jadi dia berusaha juga supaya semua bagian tubuh itu menjadi sehat. Makanya Tuhan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Tahirlah orang ini. Ya, tahir. Jadi teriakan kita hari ini. Doa kita hari ini. Pastilah Tuhan dengar. Amin. Tuhan dengar. Ya, Tuhan itu adalah penjawab doa yang sempurna. Ya, jadi Tuhan itu salah satu namanya adalah penasehat ajaib. Coba Yesaya 9 ayat 5. Ya.
Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Penasehat ajaib. Ajaib nasihatnya. Ya, setiap dituruti nasihatnya selalu menghasilkan keajaiban. Isilah tempayan-tempayan dengan air. 6 tempayan diisi dengan air. Air, ya, itu firman Tuhan. 6 itu angka manusia. Manusia dicipta pada hari yang ke-6. Manusia itu memang kosong. Kosong. Hampa. Ya, kosong. Tapi bejana yang 6 ini diisi dengan air. Ya, begitu diisi, Tuhan berkata sekarang cedok. Bawa pada pemimpin pesta. Dicedok. Ternyata air sudah berubah menjadi anggur. Dan orang berkata, air yang dari pokok anggur dicoba, tapi air yang diciptakan oleh Tuhan juga dicoba. Ternyata ciptaan Tuhan lebih manis. Amin. Lalu orang berkata kepada pemimpin pesta, biasanya orang menghidangkan yang manis dulu, baru yang kurang manis. Tetapi aneh pesta ini. Ya, yang terakhir ini lebih manis dari yang pertama. Nah, itulah air anggur. Itu terjadi pada pesta nikah di Kana, di Galilea. Tiap-tiap nikah pasti ada persoalannya. Terkadang masalah membuat tawar hati. Kepada pasangannya tawar hati. Kita mah nikah kita sekarang hambar, tawar. Itu berarti air anggurnya sudah hilang. Sudah hilang, hambar. Tapi kalau datang kepada Tuhan, dengar firman Tuhan, nanti akan tercipta air anggur yang baru, yang manis, yang diciptakan oleh Tuhan. Makanya nanti nikahnya pulang akan jadi manis. Amin. Amin. Jadi apa? Manis. Lah iyalah, ya kan? Masa terus hambar, tawar, ya kan? Jadi manis. Hidup kita pun nanti jadi manis. Semua nanti pulang jadi manis. Amin. Puji Tuhan. Jadi manis. Ya, Tuhan itu pembuat keajaiban. Puji Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu pembuat keajaiban, membuka jalan saat-saat pada detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya sudah lama menunggu Tuhan. Aduh Tuhan, sudah sekian bulan, sekian minggu, sekian hari, sekian jam, sekian menit, kok belum ditolong oleh Tuhan. Tuhan kapan? Padahal saya sudah berdoa, jangan-jangan sudah puasa. Ya, sudah mungkin, sudah berapa gayung air mata keluar. Kok Tuhan belum terjadi mukjizat? Ingatlah Alkitab mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di mana ayatnya itu? Ada ayatnya? Ada ayatnya? Ada ayatnya? Di mana? Lupa. Ya udahlah. Pengkhotbah lah. Pengkhotbah 3. Ayo. Pasti sudah tahu lah. Ya, Pengkhotbah pasal yang keberapa tadi? Ya. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, boleh ayat yang ke-9, boleh.
Coba. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ya. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada manusia, Ya. kepada anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ya, coba kalimat terakhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Ya segalanya. Ya, segalanya. Tuhan membuat segala sesuatu semuanya indah pada waktunya. Jadi ada waktunya Tuhan, ada waktu kita. Amin. Amin. Ada waktunya Tuhan, ada waktunya kita. Tapi yang dipakai bukan waktu kita, tapi waktunya Tuhan. Waktuku belum tiba, kata Tuhan. Ya, coba Yohanes pasal 2. Waktuku belum tiba. Nah, coba. Jadi ada waktunya siapa? Nah, bayangkan seperti Lazarus sakit, ya, parah, ya. Diberitahu kepada Yesus, dia yang kau kasihi sedang sakitlah. Satu orang dikasihi, tapi diizinkan oleh Tuhan sakit. Malah Tuhan nggak cepat datang, dibiarkan begitu. Ya, pernah saudara berdua dibiarkan Tuhan? Kok dibiarkan? Sudah berdoa dibiarkan. Malah diizinkan sampai Lazarus apa? Mati. Sampai mati berapa hari? 4 hari. Sudah berbau busuk. Sudah berbau busuk. Tapi waktu itu Tuhan datang. Di mana dia? Wah, dia sudah berbau busuk, sudah 4 hari. Ya, Tuhan berkatakan, sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat perbuatan ajaib. Ditunjuk, oh ini, buka kuburan, buka. Yesus berkata, hei Lazarus, keluarlah. Nah, yang mati itu keluar. Mana lebih besar mujizatnya? Sakit disembuhkan atau mati dibangkitkan? Pilih mana, saudara? Pilih mana, saudara? Ternyata yang terbaik bagi Lazarus mati dulu baru dibangkitkan. Setelah Lazarus mati dibangkitkan, Alkitab mengatakan jadi banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi banyak. Ya, coba sekarang tadi Yohanes berapa tadi? 2. Ya, coba. Waktuku belum tiba. Ayat berapa itu? Ya. Ya, ayat berapa? Waktuku belum tiba. Ayat berapa? Yohanes 2 antara ayat 1 sampai 4. Ya, boleh. Kata Yesus kepadanya. Ayat berapa kasih tahu? Ayat Baca. yang keempat. 4. Yohanes 2 ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Iya, saatku belum tiba. Jadi ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Israel dikejar oleh Firaun dengan kereta, kuda, tentara. Ya. Makin lama makin dekat musuh, makin lama makin dekat musuh. Waduh, dia ke belakang. Matilah kita ini. Matilah kita ini. Sudah dalam keadaan terjepit. Kepepet. Pernah kepepet? Lagi kepepet nih sekarang. Hei, lagi kejepit nih. Saat terjepit itulah Tuhan
membuka jalan. Amin. Kata Tuhan kepada Musa, Musa kau teriak-teriak, terus coba angkat tangan. Angkat tongkat di tangan. Dia angkat. Ya. Tongkat di tangan. Ini mengangkat tangan. Angkat tangan. Mengangkat tangan itu artinya pasrah. Berserah. Kehendak mulai yang jadi bukan kehendakku. Pasti kehendak Tuhan yang terbaik. Amin. Kehendak Tuhan yang terbaik. Ya, begitu dia mengangkat tangan, angin timur bertiup. Dibelahnya laut itu, kiri kanan menjadi tembok. Jadi tembok. Umat Tuhan berjalan. Terbuka jalan. Amin. Kiri kanan air menjadi apa? Tembok. Musuh datang. Wah, kita habisilah musuh ini. Israel, kata musuh orang Mesir. Bilang begitu kan. Ya. Tapi Tuhan buat roda kereta Firaun, tentaranya, perwiranya berjalan miring. Miring. Amin. Tuhan buat musuh apa? Miring. Miring jadi begini terus. Itu putar-putar di situ ya. Sudah itu umat Tuhan ya berang. Sudah nyebrang, kata Tuhan, angkat tanganmu kembali. Ya, diangkat tangan, air berbeda sekarang, bukan terbuka, tapi nyatu. Lalu Firaun, keretanya, kudanya, perwiranya, tentaranya mati. Mati. Makanya kita mengatakan jangan mengejar atau jangan membenci orang benar. Umat Tuhan jangan diganggu. Amin. Amin. Jadi saudara ini tidak boleh diganggu. Amin. Nah, tidak boleh diganggu. Diusik jangan usik. Apalagi hamba Tuhan, jangan usik, jangan ganggu. Ya, jangan diusik, jangan diganggu. Siapa menjamah kamu, mengganggu aku, kata Tuhan. Karena kita ini biji mata Tuhan. Biji mata. Semua punya mata kan? Mau berani pegang matanya enggak? Berani? Enggak ya? Pedih ya pegang. Ya. Debu sekecil apapun masuk ke mata kita. Itu membuat kita pedih. Kita tidak izinkan. Walau debu kecil. Makanya disebut kita ini adalah biji mata Tuhan. Amin. Sekecil apapun yang mengganggu hidupmu, yang membuat engkau tidak tentram, gelisah, dan takut, Tuhan pasti keluarkan. Amin. Supaya hidupmu berbahagia. Kita merasa iya ya, jadi biji mata Tuhan mah enak. Tuhan yang mengeluarkan. Amin. Kita ini biji mata Tuhan. Jadi kita ini diperhatikan oleh Tuhan. Ya, jadi mata ini paling peka, sensitif. Ya, tidak boleh debu sekecil apapun masuk. Ya, begitu juga kalau ada masalah yang membuat saudara tidak nyaman. Pasti Tuhan segera selesaikan. Amin. Tuhan selesaikan. Nah, perhatikan. Jadi Tuhan itu baik. Tuhan baik. Jadi Tuhan itu pembuat keajaiban. Makanya enak jadi umat Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai pencobaan. Ada berbagai pencobaan yang datang nih. Halo, berbagai pencobaan, sudah habis duit, beras tidak ada, apa gitu. Berbahagialah saudara. Kontrakan sudah mau habis.
Berbahagialah saudara, amin. Ya, jadi berbahagia orang yang jatuh dalam berbagai pencobaan. Ya, ayat terakhir sajalah. Ya, Yakobus 1 ayat 2, perhatikan. Harus dianggap sebagai kebahagiaan. Ya. Ya. Yakobus 1 ayat yang kedua. Perhatikan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Amin. Baca sama-sama, saudara-saudara. 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi ketika ada pencobaan bermacam-macam, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Berbahagialah saudara dalam pencobaan. Berbahagia. Kenapa? Terus perhatikan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ya, orang yang jatuh dalam pencobaan pasti ada buahnya nanti. Buah itu hasil. Amin. Buah hasil dari sebuah pencobaan. Asal tekun saja. Tekun berdoa, tekun beribadah, tekun lakukan firman Tuhan. Pasti ada buahnya. Amin. Ada hasilnya. Terus. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sampai nanti iya ya. Akhirnya tercukupi semua. Amin. Tidak kekurangan. Berasnya nggak kurang nanti. Amin. Uangnya tidak kurang. Selalu ada. Selalu ada. Tuhan itu pembuat keajaiban. Namanya juga penasehat ajaib. Ya, penasehat ajaib. Ada seorang yang bernama Manoah. Lalu bertemu dengan malaikat Tuhan. Ya. Dia berkata, istrimu akan mengandung, nanti punya anak. Ya. Ya, memang sulit untuk diterima. Sudah lama nikah, tidak punya anak. Ya. Nah, singkat cerita, lalu ditanya, siapa namamu? Supaya nanti kalau terjadi seperti yang kau ucapkan, kami memuliakan namamu. Kata Manoah. Ya, kata Manoah. Lalu kata Tuhan kepada Manoah, kenapa engkau menanyakan namaku? Bukankah namaku itu ajaib? Nama Tuhan itu ajaib. Nama Yesus itu ajaib. Nama Tuhan Yesus ajaib. Keajaibannya, siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, nanti akan terjadi keajaiban. Namanya juga Tuhan. Ya, pencipta langit dan bumi, pembuat keajaiban. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Yeremia pernah bingung dia. Ya. Nah, Tuhan berkata kepada Yeremia, coba lihat tuh langit itu. Lihat langit. Hebat sekali ya. Ada bintang, ada segala. Hebat sekali. Ada awan. Ya. Coba lihat. Ya. Yeremia lihat. Ya. Coba lihat. Hebatnya ciptaan Tuhan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ini ciptaan tuh Yeremia makin. Oh iya. Tuhan itu bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan berkata kepada Yeremia, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Amin. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Jadi pekerjaan Allah adalah
melakukan keajaiban ketika sesuatu tidak mungkin. Seperti tadi, laut membentang luas. Tidak mungkin ada jalan. Tapi Tuhan membuat keajaiban. Amin. Wah, begitu keluar dari di sana, keajaiban sebelum itu udah 10 tulang. Ya, air menjadi darah. Ya, kemudian apa lagi? Katak. Hujan es, hujan batu. Setelah itu kematian anak sulung. Ada 10. Ya, tapi satu pun tulah itu tidak menimpa umat Tuhan. Amin. Ini pandemi sedang berjalan nih. Tulah sedang berjalan. Amin. Tulah sedang apa? Tulah sedang berjalan. Tulah ini kalau sepertinya boleh punya mata, rupanya dia tahu waktu dia jalan begini. Hidup loh. Pandemi ini hidup itu nggak atau mati? Hidup. Buktinya bisa mematikan orang. Kalah orang sama pandemi, iya kan? Betul nggak? Kalah. Udah masuk ke orang. Antara hidup dan mati. Hebat. Dari satu orang di Wuhan menjalar terus. Berarti dia hidup. Roh. Makanya kalau orang, Tuhan Yesus mengusir penyakit dari orang, dia sebut namanya. Hai roh yang membuat bisu dan tuli. Sebut namanya. Keluar. Keluar. Ini roh sedang berjalan. Roh pandemi. Sedang apa? Berjalan. Tapi kalau saudara beribadah itu rajin ibadah umat Tuhan, jangan. Amin. Tuhan membuat perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Nah, ibadah juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, syarat ibadah itu ada 2. Dalam kekudusan dan kebenaran. Amin. Dalam kekudusan dan kebenaran. Kalau dalam kekudusan kebenaran, Tuhan hadir. Tuhan hadir. Amin. Tuhan hadir. Pembuat keajaiban. Ya, jadi kita ini tengah pandemi. Ya, tapi kita beribadah. Ada perbedaan orang benar dengan orang fasik. Orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Kalau sempat tertular ya bertobat ya. Percaya Yesus. Tuhan juga sanggup mengampuni. Menyembuhkan. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan baik. Miriam juga pernah sakit kusta. Pernah nggak? Sembuh juga dia. Ya, sembuh. Kusta itu gambarnya dosa. Lambang dosa kena najis. Tapi sembuh juga. Ya, jadi Tuhan itu baik. Ya, jadi sangat baik. Ya, Tuhan sangat baik. Jadi Tuhan berkata, mintalah, maka kepadamu akan diberi. Kita ini datang bermohon, meminta. Mintalah, maka kepadamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Tidak pernah Tuhan menolak. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Kekuatan di hidupku.
kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kita berlutut, mari berlutut. berlutut. Yang bisa berlutut, berlutut. Kalau tidak bisa, duduk saja. Keadaanku Amin. dalam tangan-Mu, seluruh hidupku Amin. tak akan goyah selamanya. Lembut setengah suara. Ajaib Kau Tuhan, Amin. penuh kuasa, Haleluya. sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Singar saja. Ajaib Kau Tuhan, Mari hampiri Tuhan. kuasa, Salah satu nama Tuhan kita adalah penasehat ajaib, pembuat keajaiban. dalam Firman-Nya pembuat keajaiban. seluruh hidupku tak akan Engkau goyah menghadapi kesulitan, selamanya. singar lembut. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Tuhan, hidupku susah sekarang, sulit. keadaanku Banyak masalah ku hadapi Tuhan. seluruh Silih berganti, tak akan goyah selamanya. kok silih berganti Tuhan datang bertubi-tubi. Pencobaan demi pencobaan aku alami Tuhan. Dimanapun saudara mendengarkan firman ini, mengikuti ibadah ini, saudara yang sedang berada dalam pencobaan, mungkin hidupmu seperti lautan yang bergelora,
oleh angin badai. Badai kehidupan tidak pernah berhenti, tidak reda. Engkau bagaikan murid-murid di tengah lautan, di tengah malam yang gelap. Terombang-ambing masa depanmu, terombang-ambing hidupmu. Saat malam yang gelap itu Tuhan datang pada murid-murid. Yesus berjalan di atas badai, di atas gelombang. Murid-murid mengira Yesus itu hantu. Tapi dia berkata, ini aku, tenanglah. Ini aku, tenanglah. Hari ini Tuhan berkata malam ini padamu, ini aku, tenanglah. Tenanglah hidupmu. Petrus dia berkata, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Kata Tuhan, silakan. Petrus keluar dari perahu, dia berjalan di atas gelombang. Di atas gelombang di tengah badai. Cuman Petrus dia melihat sekeliling. Dia mulai bimbang. Akhirnya dia tenggelam. Tenggelam di tengah gelombang, di tengah-tengah badai dan malam yang gelap. Tapi segera Petrus berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Tuhan datang mengulurkan tangannya. Diangkatnya Petrus yang tenggelam. Dan dia kembali berjalan di atas gelombang sampai masuk ke dalam perahu. Dan Tuhan membuat badai berhenti, gelombang berhenti. Akhirnya sampai pada tujuan. Sampai pada tujuan. Mungkin hari ini engkau sedang menghadapi gelombang. Sudah lama engkau terombang-ambing. Hari ini Tuhan memegang tanganmu. Tuhan memegang tanganmu. Dia memasukkan Petrus ke dalam perahu. Dan Alkitab mengatakan seketika itu juga badai berhenti. Dan seketika itu juga perahu sampai pada tujuan. Itu kata Yohanes pasal 6. Mari. Seketika Tuhan bisa melakukan keajaiban. Haleluya. 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 Seketika itu waktu yang singkat, hitungan detik, Tuhan bisa melakukan keajaiban. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Yang diminta oleh Tuhan hanyalah percaya. Hanyalah percaya. Tuhan berkata kepada Marta, kepada Maria, kalau engkau percaya, engkau akan melihat keajaiban. Haleluya, haleluya. Yang mati pun bisa dibangkitkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah. Sembah dia. Haleluya. 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 Ajaib kau Tuhan. Lembut sekali. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Angkat tanganmu.
Yang mau didoakan, angkat tanganmu semua. Di rumah, dimanapun saudara berada, angkat tanganmu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau amin. Tuhan, Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam ini, mereka datang beribadah, sujud menyembah padamu, berdiri di hadapan-Mu sekarang. Semua kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Dengarlah doa-doa mereka, Tuhan jawab keluh kesah mereka, sembuhkan penyakit mereka, kuatkan mereka yang lemah. Adakan dari yang tidak ada menjadi ada segala kebutuhan mereka. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Yang sakit kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau. Bilur-bilur yang ajaib menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Kita jalankan sekali persembahan. Semua masih untuk bakso semua ya. Kita nyanyikan nyanyian ya. Nyanyian itu saja, tak pernah kecewa, mengiring Yesus. Tak pernah kecewa. Ya. Ya, tak pernah kecewa. Pernah kecewa, amin, mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak pernah kecewa, tak pernah kecewa, mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Amin. Tak pernah kecewa. Memang Tuhan tidak pernah mengecewakan kita ya. Sebagai warta jemaat bagi kita, besok pendalaman Alkitab di Cimindi jam 6. Hari Sabtu ibadah remaja muda online. Kemudian hari Minggu ibadah umum ya. Ibadah umum di Cimindi jam 7.30, di sini 10.30. Selasa depan kita doa puasa ya. Ya, perjamuan suci ya. Nah, perjamuan suci Selasa kita doa ya. Kemudian ya ada pengumuman di situ ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya, supaya
Tuhan sembuhkan. Ya, siapa-siapa yang sakit lagi? Ada? Ya? Ya, oh ya, Pak Siswanto ya, kan ya? Ya. Ya? Oh ya, Mama Lydia. Ya. Ada lagi? Siapa? Ya. Ya, kita bangkit berdiri. Ya. Ya. Ya, kita berdoa. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Asmi. Kami juga berdoa buat anaknya Bu Yuli. Juga kami berdoa Pak Siswanto, mamanya Bu Lydia. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang lain yang tidak sempat hamba sebut namanya, namun keluarganya hadir di sini atau mengikuti ibadah secara online. Mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan, supaya Engkau kiranya menjamah mereka dengan kekuatan kuasa tangan-Mu yang berlubang di paku. Itu menyembuhkan segala sakit penyakit, baik penyakit tubuh, penyakit rohani, penyakit ekonomi. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, menyembuhkan Engkau. Kuasa nama Tuhan menyembuhkan Engkau. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan Engkau. Firman Allah menyembuhkan Engkau. Keajaiban dari Tuhan menyembuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Tuhan menjawab doa kami. Berkati usaha pekerjaan dan juga studi anak-anak-Mu. Biarlah mereka berhasil Tuhan. Di tengah pandemi ini lindungi kami. Tetap Tuhan cukupi kebutuhan kami. Bukakan jalan dan pintu bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tetangga kami kiri kanan muka belakang, CRT, CRW ini, Lurah, Camat, Muspika, Bapak Bupati kami, wakilnya Gubernur kami Pak Ridwan kami dengan Pak UU, berkati Bapak Presiden Joko Widodo dengan Pak Ma'ruf Amin, seluruh gubernur, seluruh menteri. Tuhan berkati TNI Polri juga berkati sebagai alatnya Tuhan untuk menciptakan negara kami aman dan kondusif. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Bersama Tuhan kami bisa. Bersama Tuhan kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Hentarkan anak-anak-Mu ke rumah dan tujuan mereka masing-masing. Kumpulkan pada jam-jam ibadah yang sudah ditentukan. Dan sekarang saudara kau pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.